الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di akhir-akhir tahun ke-6 kenabian, setelah di tahun ke-5 kita dengarkan bagaimana hijrah para sahabat Nabi. Ya, hijrah kita udah jelaskan. Yang mana sebelumnya pada tahun ke-4 Hamzah ibni Abdul Muttalib masuk Islam, yang 3 hari kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, terus menambah kekuatan bagi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membuat setiap hari jumlah kaum muslimin terus bertambah. Di akhir tahun ke-6 kenabian, orang-orang Quraisy pun mereka semakin tidak sabar melihat fenomena bagaimana dahulu jumlah kaum muslimin yang sebelumnya dianggap remeh oleh orang-orang Quraisy semakin hari semakin kuat dan bertambah. Hingga suatu hari Utbah ibni Rabi'ah, ia pun mengusulkan dirinya di depan orang-orang Quraisy untuk melakukan kembali diplomasi dengan Abu Talib, melobi Abu Talib agar bagaimana caranya supaya ia mencegat dan menahan keponakannya ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak berdakwah lagi. Akhirnya datanglah Utbah ibn Rabi'ah kepada Abu Talib. Lalu ia mengatakan, "Wahai Abu Talib, anak pamanmu ini, apa sih yang ia inginkan dengan dakwahnya?" Kisah ini disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq dalam sirahnya. Kata Utbah ibn Rabi'ah, "Wahai Abu Talib, apa sih? Kami itu bingung apa yang dia inginkan. Dengan mencela patung-patung kami, menyebutkan keyakinan-keyakinan kami adalah keyakinan yang salah. Apakah dengan dakwahnya ini yang dia inginkan harta? Kalau memang dia ingin mengejar harta dengan cara seperti ini, kami akan kumpulkan harta kami agar dia menjadi manusia yang paling banyak hartanya di antara kami semua. Kalau seandainya yang dia inginkan adalah kedudukan, maka kami semua siap sepakat untuk menjadikan ia pemimpin kami. Kalau seandainya yang dia inginkan adalah wanita, kami juga siap akan mencarikan wanita yang paling cantik di Quraisy agar dia menjadi seorang yang paling cantik istrinya, paling banyak hartanya, dan paling tinggi kedudukannya di antara kami, dengan catatan dia mau berhenti dari dakwahnya." Apa kata Abu Talib? "Ansaftumuni. Ini penawaran yang bagus. Aku akan coba untuk menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu datanglah Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad, haula abna'u umumatik." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka ini adalah paman-pamanmu, kerabat-kerabatmu,
semuanya keluargamu, yaitu petinggi-petinggi dari Quraisy. Karena pada saat itu yang menempati Mekah, khususnya di sekitar Baitullahil Ka'bah, kebanyakan adalah dari Bani Fihr ibni Malik. Bani Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah. Yang mana Fihr ibni Malik ini seorang yang dijuluki Quraisy. Maka mereka inilah Quraisy. Artinya masih satu nenek moyang. Dan ini diantara kebiasaan orang-orang Arab, yaitu mereka menghafal dan menjaga nasab mereka. Kalau kita kebanyakan cuma hafal 2 atau 3 kakek saja. Setelah itu mentok. Akhirnya ribut-ribut. Ini nasabnya nyambung ke Nabi atau enggak nih? Allahul musta'an. Ana pastikan nasab ana nyambung kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat, "Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh yang tersisa. Sehingga kata para ulama, selepas topan, badai topan yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh, ketika itu yang mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit. Dan pengikut-pengikut Nabi Nuh yang jumlahnya sedikit ini hanya bisa dihitung jari. Di antaranya ada 3 dari anak Nabi Nuh. Selain dari anak-anak Nabi Nuh, tidak ada keturunan yang bertahan. Yang bertahan hanyalah keturunan dari 3 anak Nabi Nuh. Yang pertama Sam bin Nuh, yang kedua Ham bin Nuh, yang ketiga Yafith bin Nuh. Kata Nabi SAW, adapun Sam ibni Nuh, inilah nenek moyang bangsa Arab, cikal bakal keturunan bangsa Arab. Adapun Yafith bin Nuh, inilah cikal bakal keturunan bangsa kulit putih. Dan yang terakhir Ham bin Nuh, inilah cikal bakal keturunan bangsa kulit hitam. Jadi ada kulit hitam Ethiopia, ada kulit putih Romawi, dan ada pertengahan yaitu Arab. Adapun Indonesia entah dari mana. Yang jelas kita bukan dari monyet seperti yang dituduhkan Darwin. Iya. Alhamdulillah kita dari Adam alaihissalam. Baik. Datanglah Abu Talib. Lalu beliau menceritakan mereka datang dengan perwakilan Utbah ibni Rabi'ah, mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dengan dakwahmu ini yang engkau inginkan adalah harta, mereka semuanya siap mengumpulkan harta mereka agar engkau menjadi manusia yang terkaya. Kalau yang engkau inginkan kedudukan, mereka siap menjadikanmu pemimpin. Dan kalau seandainya engkau menginginkan wanita, mereka akan siap mencarikan wanita yang paling tercantik. Ini luar biasa penawarannya. Apa kata Rasulullah? Beliau pun terdiam sejenak. Beliau menyangka pada saat itu sepertinya pamannya Abu Talib juga sudah capek untuk melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berat untuk menjawab pertanyaan itu. Karena Abu Talib ketika menyebutkan ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ishaq, seakan-akan Abu Talib ini membenarkan tawaran orang-orang Quraisy. Ini luar biasa loh penawarannya. Belum pernah ada orang yang mendapatkan penawaran seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat pamannya sudah mulai condong kepada, sepertinya menurut Rasulullah pamannya mulai condong kepada orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, law wada'u asy-syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari 'ala an atruka hadha ad-din ma taraktu hatta tanfarida salifati. Demi Allah wahai pamanku,
kalau seandainya mereka sanggup untuk meletakkan matahari di atas tangan kananku, dan mereka sanggup untuk meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai salifati. Jadi orang itu memiliki dua urat leher terbesar di sini. Ini namanya salifah. Harusnya dua. Kata Rasulullah, aku tidak akan tinggalkan sampai urat ini tersisa satu. Artinya mati. Ini bahasa Arab. Metode penjelasannya terkadang seperti itu. Ketika Abu Talib melihat ponakannya ini yang ternyata luar biasa keyakinannya terhadap dakwah ini, beliau pun mengatakan, kalau memang seperti itu wahai Muhammad, imdi ala ma anta alaih, teruslah lanjutkan dakwahmu, aku akan terus berusaha untuk menjaga dan melindungimu. Tapi sepertinya orang-orang Quraisy pada saat itu mereka sudah tidak main-main. Mereka benar-benar ingin berusaha bagaimana caranya untuk menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talib yang melihat gelagat Quraisy ini sepertinya sudah tidak sehat dan akan siap melakukan apa saja untuk menghilangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib pun mengumpulkan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Waktu itu rapat. Ketika itu pun Abu Talib mengundang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim, Hashim ini adalah kakek ketiga Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang kita sudah sebutkan, Hashim inilah yang menikah di Madinah, kemudian memiliki anak yang bernama Syaibah, yang kemudian Hashim ini meninggal di Madinah, dan anaknya ini yang bernama Syaibah ini tetap berada di Madinah hingga akhirnya Al-Muttalib ini saudara dari Hashim mendengar bahwasanya Hashim ini memiliki anak di Madinah. Ia pun datang menjemput anak kecil ini. Singkat cerita, ketika ia kembali ke Mekah dengan membawa Syaibah ini dibonceng di belakangnya di atas kendaraan, orang-orang pun mengatakan, "Hada Abdul Muttalib." Ini adalah budaknya Al-Muttalib. Nah, sejak saat itulah Syaibah, anak dari Hashim, disebut Abdul Muttalib. Nah, itulah kakek Rasulullah SAW. Abdul Muttalib salah satu anaknya adalah Abu Talib, sebagaimana salah satu anak yang lain adalah Abdullah. Baik, dikumpulkanlah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, yang mana pada saat itu Abu Talib memandang dari sisi politik ini sudah tidak sehat, karena orang-orang Quraisy siap melakukan apa saja untuk menghabisi Rasulullah. Ia pun mengajak Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk bersatu membela Rasulullah. Beliau memanfaatkan yang namanya fanatisme yang ada di dalam diri setiap orang Arab. Jadi walaupun Rasulullah mendakwakan agamanya dan orang-orang dari Bani Hashim termasuk Bani Abdul Muttalib tidak beriman kepada Rasulullah, tapi kalau ada yang menyerang dari luar, mereka siap membela Rasulullah. Nah, itu yang namanya hamiyah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fath. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Fanatisme golongan. Maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun mereka siap bersatu, berada di Syi'ib, di beberapa lingkungan di situ hanya keluarga Abu Talib saja. Mereka siap berada di RT tersebut, melawan siapa saja yang ingin menyerang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kecuali satu orang yang tidak masuk.
yang tidak mau ikut-ikutan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab nggak mau ikut-ikutan. Subhanallah. Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Itulah Abu Lahab. Dia nggak mau keluar. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun mereka bersatu untuk membela Rasulullah. Bukan membela agamanya, tapi semata-mata membela nasab mereka. Jadi kalau kita paham secara detail tentang histori orang Arab, mereka ini adalah sekelompok manusia yang tidak pernah diperintah raja. Itu kondisi Arab, khususnya daerah-daerah Hijaz. Yang ada rajanya dari bangsa Arab hanya di negeri Yaman. Yang kita kenal ada dengan kerajaan Saba, yang ada di surat Saba, yang ratunya adalah Bilqis, yang dikirimkan kepadanya surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah Saba ini bendungannya jebol, akhirnya mereka pun menjadi miskin, terpencar orang-orang Saba ini, yang kemudian mereka tersebar di mana-mana hingga tidak ada lagi kerajaan Saba dan digantikan dengan Himyar, kerajaan Himyar, dan seterusnya. Intinya di daerah Hijaz, Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, tidak ada yang namanya kerajaan. Mereka tidak pernah diperintah oleh raja. Selalu mereka memiliki pemimpin masing-masing sesuai kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini bagaimana cara mereka mengangkat pemimpin yang paling tua dan paling senior? Sehingga ketaatan mereka kepada pemimpinnya ini melebihi ketaatan seorang rakyat kepada rajanya. Kenapa? Karena selain dia pemimpin senior, juga ada ikatan darah, ikatan nasab. Sehingga fanatisme orang-orang Arab ini, ketika mereka diajak, ayo bersatu untuk kita memerangi siapapun, karena mereka telah misalnya membunuh salah satu dari anggota keluarga kita, habis. Mereka akan siap menumpahkan darah dan mengeluarkan harta untuk membela nasab dan kabilahnya ini. Kurang lebih seperti itu. Histori dibalik seperti apa sih fanatisme di bangsa Arab. Dan mereka selalu ditalkin dari kecil tentang bagaimana membela nasab ini, untuk menghafal nasab. Akhirnya mereka pun tumbuh dalam keadaan fanatik. Baik. Setelah berhasil mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena sebagai seorang nabi, ingat, tapi sebagai seorang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ternyata orang-orang Quraisy justru menjadikan momen Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini yang bersatu untuk membela Muhammad, momen untuk melakukan satu tindakan yang sangat zalim yang tidak pernah dilakukan oleh kabilah Arab sebelumnya. Apa itu? Mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang berada di Syi'bi Abi Talib. Syi'bi tadi kurang lebih RT sekelas RT Abu Talib. Ketua RT-nya Abu Talib. Gak tahu ketua RW-nya siapa. Baik. Mereka pun memboikot. Mereka menulis sahifah. Ada satu lembaran. Mereka tulis di situ kesepakatan di antara kabilah-kabilah lain yang ada di Mekah selain Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apa isi dari perjanjian tersebut? Mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, di antara bentuk boikotnya, mereka tidak akan menjual apapun kepada Bani Hashim. Mereka juga tidak akan membeli apapun dari Bani Hashim. Mereka juga tidak akan menikahkan anak-anak mereka kepada Bani Hashim. Dan mereka juga tidak akan menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hashim.
semua embargo ekonomi, keamanan, semuanya dilakukan. Hingga akhirnya kata rawi yang meriwayatkan peristiwa ini, sampai-sampai kami dahulu yang berada di dalam pemboikotan ini, dan harus kita ketahui pemboikotan ini berlangsung dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Berarti 3 tahun. Sampai-sampai kami tidak bisa makan karena tidak ada bahan makanan apapun kecuali akar-akar pohon atau akar-akar pohon pun pohon akasia yang bisa tumbuh di tempat seperti itu. Pohon-pohon yang di padang pasir. Mekah itu bukan padang pasir juga ya sebenarnya ya. Masih ada tanah, hanya tandus. Di bawah tanahnya itu batu-batu yang keras. Makanya kalau hujan, jadi kan posisi Ka'bah itu wadi, lembah. Dan tanahnya tanah yang gak banyak tanahnya, di bawahnya itu udah batu. Sehingga ketika ada hujan, gak banyak yang meresap ke dalam, langsung mengalir. Hingga akhirnya Ka'bah ini menjadi kubangan air. Dan di situ sering terjadi banjir. Ya, bahkan kita sudah sebutkan ketika banjir besar pernah meruntuhkan Ka'bah dan dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy, yang mana dana mereka yang halal tidak cukup untuk membangun utuh seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Mereka hanya sanggup membangun seperti bangunan yang kita saksikan sekarang, yang mana seharusnya Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Nah, terus selama 3 tahun, sampai mereka hanya bisa memakan dari batang-batang pohon yang bisa dimakan, akar pohon. Benar-benar sangat berat. Hanya saja Bani Hashim ini, walaupun mereka terhitung dari sisi nasab laki-laki saja, tapi terkadang istri-istri mereka dari kabilah lain. Seperti misalnya Rasulullah dari Bani Hashim, tapi istrinya Khadijah dari Bani Al-Asad ibni Abdul Uzzah, di luar Bani Hashim. Maka kabilah-kabilah ini, Khadijah ini memiliki ponakan yang namanya Hakim ibni Hizam ibni Al-Asad ibni Abdul Uzzah. Nah, Hakim bin Hizam ini, ia pun selalu membawakan makanan untuk Khadijah. Demikian juga Arab yang lain, Bani Hashim yang lain, yang mereka memiliki istri dari luar kabilah Bani Hashim. Maka mereka pun secara diam-diam akan membawakan makanan. Yang tersiksa adalah ketika yang mereka tidak memiliki kerabat di luar Bani Hashim. Ya, ini juga pentingnya untuk buka cabang. Baik, ini biar gak ngantuk, ini udah subuh-subuh. Akhirnya sampai 3 tahun mereka terus melaksanakan isi dari klausul perjanjian ini, dan mereka membawa lembaran perjanjian ini ditempelkan di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah bisa keluar masuk, dahulu orang-orang keluar masuk ke dalam Ka'bah. Dan Quraisy ini sengaja meninggikan pintu Ka'bah agar orang tidak asal masuk. Yang boleh masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang diperbolehkan oleh Quraisy. Mereka ingin memperlihatkan kepada bangsa Arab, Ka'bah ini kami yang mengaturnya. Harusnya pintunya rendah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi ditinggikan oleh mereka. Nah, mereka menempelkan atau menggantungkan lembaran perjanjian ini di dalam Ka'bah. Hingga akhirnya begitu beratnya yang menimpa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan juga orang-orang di luar Bani Hashim merasakan bahwasanya ini kurang pantas. Hingga akhirnya ada seorang yang bernama Hisham ibni Amr. Hisham ibni Amr ini dia dari Bani Amr ibni Bani Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik.
Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Sementara Rasulullah Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay, Bani Kilab, Bani Murrah, Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi ketemu pada Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Semuanya masih pada Fihr bin Malik. Iya. Mereka pun mengatakan, mereka ini Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mereka juga masih bagian dari kerabat-kerabat kita. Masih keturunan Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Kok kita tega banget? Kita makan enak di rumah-rumah kita. Bisa menikahi sesama kerabat-kerabat kita. Dan memang orang-orang Arab itu sampai sekarang ya, mereka kalau ingin menikahkan anak-anak mereka, khususnya yang perempuan, mereka tidak akan menikahkan di luar kabilah mereka. Sebisa mungkin di dalam kabilah mereka. Itu. Mungkin susah kalau nyari yang Arab. Kecuali kalau lakinya Arab, karena anak itu dinisbatkan kepada ayahnya bukan ibunya. Akhirnya Hisham bin Amr ini pun dia berusaha untuk mencari simpati dari orang-orang Bani Fihr bin Malik lainnya yang masih memiliki nurani, yang masih memiliki perasaan iba terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ia pun selalu diam-diam masuk ke Bani Hashim ini untuk memberikan apa yang bisa ia berikan, baik itu makanan, dan selalu ia lakukan hal tersebut di malam hari. Hingga akhirnya ia pernah suatu saat mendatangi seorang yang bernama Zuhair ibni Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair ibni Abi Umayyah al-Makhzumi dari Bani Makhzum, agak jauh dari Bani Hashim. Bani Makhzum ini agak jauh dari Bani Hashim. Dan harus kita pahami, Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Lahab. Kabilahnya Abu Jahal. Abu Lahab kabilahnya Bani Hashim. Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Lahab. Zuhair ini bin Abi Umayyah, walaupun kekerabatannya jauh dari sisi ayahnya, tapi ibunya adalah Atika bintu Abdul Muttalib. Perhatikan, ibunya, ibu dari Zuhair bin Abi Umayyah ini, ibunya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Berarti ibunya ikut diboikot. Maka datanglah Hisham ibni Amr tadi dari Bani Lu'ay bin Ghalib. Dia mengatakan kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau tega setiap hari engkau bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, di saat ibumu dan keluarga-keluarga ibumu tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati? Maka sungguh ini adalah perbuatan zalim yang tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Lalu kata Zuhair, betul juga ya. Kalau begitu ini sesuatu yang tidak boleh kita biarkan terus-menerus berlangsung. Kalau seandainya aku memiliki teman yang bisa membantuku, karena aku sendirian tidak memiliki kekuatan. Lalu kata Hisham bin Amr, engkau sudah mendapatkan orang yang kedua. Kata Zuhair, siapa itu Hisham? Aku. Aku pun memiliki pemikiran seperti itu. Aku tidak akan ridha ketika kita bisa makan enak, tapi Bani Hashim tidak bisa makan enak. Tapi kata Zuhair bin Abi Umayyah, tapi kan kita cuma dua. Coba cari yang ketiga. Akhirnya terus mereka pun mendatangi Al-Mut'im ibni Adi. Al-Mut'im ibni Adi ini seorang yang dermawan. Mereka berdua pun mendatangi Al-Mut'im ibni Adi ini, mengatakan seperti apa yang ia katakan tadi. Lalu dia mengatakan, aku kan cuma sendiri. Coba cari yang kedua. Kata Hisham ibni Amr, aku yang kedua.
Kemudian kata Zuhair ibni Abi Umayyah, dan aku yang ketiga. Terus mereka pun mendatangi yang lain, mencoba orang-orang yang masih memiliki nurani dan iba terhadap Bani Hashim. Hingga akhirnya mereka ada 4 atau 5 orang. Mereka pun mengatakan, yang paling kuat provokasinya dan kedudukannya di tengah-tengah Quraisy adalah Abu Jahal bin Hisham. Bagaimana caranya untuk kita bisa memprovokasi Abu Jahal ini agar dia juga mau membatalkan peraturan yang zalim ini? Karena kalau Abu Jahal sudah bisa kita taklukkan, yang lain ikut kepada Abu Jahal. Karena kita sudah sebutkan ya, bagaimana Abu Jahal ini all out, benar-benar sungguh-sungguh ingin memusnahkan Rasulullah. Akhirnya mereka pun sepakat di malam hari membuat sebuah konspirasi. Jadi besok di dekat Ka'bah kita tunggu Abu Jahal bin Hisham datang. Lalu kita katakan bahwa kita ngobrol sesama kita, yang satu dulu ngobrol ke yang kedua, nanti dia intinya tidak setuju dengan ini, kemudian yang ketiga juga sepakat, yang keempat hingga yang kelima, sehingga Abu Jahal mendengarkan, dia akan mengatakan juga tidak sepakat. Besoknya mereka pun berkumpul di dekat Ka'bah. Mereka melihat Abu Jahal tawaf datang. Karena kebiasaan sejak dahulu orang yang masuk ke Ka'bah dia tidak akan duduk sampai tawaf. Jadi kita sudah sebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy jahiliyah itu bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada Allah dengan menjadikan patung-patung sebagai perantara yang menyampaikan doa mereka kepada Allah. Inilah letak kesyirikan orang-orang Quraisy. Mereka menyembah malaikat, tapi bukan untuk semata-mata malaikat. Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena mereka mengklaim malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah. Malaikat ini anak-anak perempuan Allah. Dan kami kalau berdoa kepada malaikat dan itu anak Allah, maka mereka yang akan sampaikan doa kami kepada Allah. Orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa karena mereka menganggap inilah anak laki-laki Allah, dan dia yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah. Ini semuanya batil. Kata Allah di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berdoa kepada objek-objek tadi dengan sangkaan bahwasanya objek-objek ini yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah. Apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, apakah kalian ingin mendikte Allah, ingin mengabarkan kepada Allah tentang manusia-manusia yang tentang makhluk-makhluk yang mereka tidak mengetahui perkara gaib di langit atau di bumi. Artinya malaikat itu nggak tahu perkara gaib. Nabi Isa tidak mengetahui perkara gaib. Apalagi orang-orang saleh yang meninggal, yang dikubur, semuanya mereka tidak mengetahui perkara gaib. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa menyampaikan doa kalian kepada Allah, sementara mereka semua sedang dimintai pertanggungjawaban di dalam kubur-kubur mereka? Kata Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi perbuatan tersebut disebut oleh Allah kesyirikan. Nah, apakah berarti kalau begitu tawasul nggak boleh dong? Tawasul itu boleh ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama hayyun, yang kedua hadir, yang ketiga qadir. Tawasul itu boleh ketika kita bertawasul kepada orang yang masih hidup, hadir dan sanggup untuk melakukannya. Masih hidup, hadir di situ dan sanggup untuk melakukannya. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari. Dari hadis Umar bin Khattab, yang mana kata Umar bin Khattab di masa khilafah beliau terjadi masa paceklik, musim paceklik.
Hujan gak turun-turun. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna idha qahitna istaghadna binabika sallallahu alaihi wasallam fa'asqaitana. Ya Allah, dahulu semasa Nabi engkau masih hidup, kami bertawasul dengan doanya untuk meminta hujan kepadamu dan engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Lebih detailnya di dalam hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuk seseorang lalu mengatakan, wahai Rasulullah, hujan sudah tidak turun berhari-hari, berbulan-bulan, rumput nggak ada yang tumbuh lagi, hingga membuat hewan-hewan ternak kami menjadi kurus dan kelaparan, yang membuat kami pun tidak memiliki susu yang bisa dijadikan bahan makanan. Maka mintalah kepada Allah agar ia menurunkan hujan kepada kami. Perhatikan ucapan orang ini, mintalah kepada Allah agar ia menurunkan hujan kepada kami, ini adalah bertawasul dengan Nabi. Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Dan tiba-tiba hujan pun turun. Ketika Rasulullah sudah meninggal di zaman khilafah Umar, kata Umar bin Khattab, ya Allah, dahulu ketika kami mengalami paceklik, kami bertawasul dengan nabimu. Tapi sekarang nabimu telah meninggal, maka kami bertawasul dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang masih hidup pada saat itu. Apakah bertawasul dengan jasadnya? Bukan. Lalu kata Umar, qum ya Abbas fad'u. Ayo Abbas, berdirilah dan mintalah kepada Allah. Jadi bertawasul dengan doanya, bukan bertawasul dengan kedudukan atau zatnya atau tubuhnya, bukan. Maka Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh seorang datang misalnya, Pak Kiai, punten, ini saya menjomblo udah lumayan lama, tolong doakan biar cepat dapat jodoh. Ustadz, tolong doakan biar cepat dapat jodoh. Boleh. Hanya kalau seorang berdoa untuk saudaranya, malaikat akan mengatakan walaka bimisal. Engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Makanya kalau ada datang orang minta kepada Ustadz, doakan ana dong supaya bisa nikah. Maka malaikat akan mengatakan, Ustadz, engkau juga. Allah nasta'an. Baik. Makanya sering-sering datang minta doa ke Ustaz. Hanya saja harus kita bedakan antara hukumnya bertawasul dengan orang yang masih hidup ini, meminta ia mendoakan, antara boleh dengan afdol. Tidak semua yang boleh itu lebih afdol, tidak. Kita meminta seorang mendoakan kita, ini boleh hukumnya. Tapi kita berdoa sendiri, ini afdol. Kenapa? Karena kalau kita bertawasul dengan orang yang masih hidup, dia mendoakan kita, ini hukumnya boleh. Sebagaimana hadis yang kita sudah sebutkan jelas. Tapi kita kehilangan banyak hal. Pertama, perbuatan kita berdoa sendiri saja itu adalah ibadah di sisi Allah. Mau doa kita diterima atau tidak diterima, urusan belakangan. Tapi kita telah melakukan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, aku akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dan Allah, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Rasulullah, siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kata seorang penyair, la tas'al bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallaha in tarakta su'alahu yaghdabu wa bunayyu adam in sa'altahu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam in sa'altahu yaghdabu. Jangan engkau meminta kepada manusia, mintalah kepada yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Manusia kalau engkau minta, mereka marah-marah terus. Tapi kalau Allah engkau meninggalkan untuk meminta dan berdoa kepadanya, ia akan murka kepadamu. Ini luar biasa.
Kemudian ketika seorang meninggalkan doa hanya bertawasul dengan orang yang masih hidup, dia akan kehilangan husnudzan, berbaik sangka. Karena Rasulullah mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan hendaknya kalian yakin, husnudzan, berbaik sangka bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa kalian. Dan makna yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah, ini kan kita sedang menyandarkan segala urusan kita kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Nah, kalau kita serahkan kepada orang, hilang nilai-nilai seperti itu. Akhirnya keterikatan hati kita dengan Allah sangat kecil kalau kita melakukan tawasul dengan orang lain. Apalagi kalau kita meminta dengan orang yang mungkin hajatnya sama dengan kita. Misalnya ada dua jomblo, satu hafizul Quran terlihat soleh, yang satu biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa datang ke yang hafiz. Akhi, doain ane dong biar ane bisa cepat nikah. Apa dalam hati hafiz ini? Gua aja belum. Akhirnya husnudzannya susah. Sementara kata Rasulullah, seorang itu akan dikabulkan doanya sesuai dengan keyakinannya. Iya. Kalau kayak tadi enak aja, gua aja belum, kan susah jadinya. Baik. Akhirnya kenapa tadi sampai di tawassul? Syahid, jadi Abu Jahal ibn Hisham tawaf di Ka'bah, beribadah kepada Allah. Dan memang itu perbuatan orang-orang Quraisy, beribadah kepada Allah, hanya saja beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mulailah Zuhair ibn Amr ini, Hisham ibn Amr ini, ia pun berkata kepada Zuhair dengan suara yang sengaja agak dikeraskan agar Abu Jahal yang sedang tawaf ini dengar. Wahai Zuhair, atahna bi ta'amin wa syarabin wa bani Hashim la yahna'una bi ta'am. Wahai Zuhair, apakah engkau ridha, engkau bisa tenang, engkau bisa makan dengan enak, minum dengan enak, sementara Bani Hashim tercekik, mereka harus memakan dari akar-akar pohon, yang mana mereka itu keluarga-keluargamu juga. Apakah engkau ridha dan bisa tidur dalam keadaan seperti itu? Akhirnya Zuhair pun mengangkat suaranya. Wah, terus terang wahai Hisham, aku juga tidak bisa seperti itu. Langsung datang Al-Mut'im ibn Adi. Wah, aku juga sebenarnya nggak setuju. Datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Abu Jahal, tapi dia seorang politikus ulung. Iya, luar biasa. Dia pun mengatakan, hada amrun qudhiya bil-lail. Ini mah konspirasi kalian aja nih. Pasti kalian sudah sepakat untuk mengatakan hal-hal ini. Pinter Abu Jahal. Iya. Jadi untuk membaca politik-politik itu sudah ada sejak zaman dulu. Pengikutnya Abu Jahal. Baik. Hingga akhirnya Rasulullah SAW di akhir tahun ketiga pemboikotan ini, kita tutup dengannya. Rasulullah didatangi Jibril alaihissalam yang pada saat itu kondisi Bani Hashim sangat mengenaskan. Ini namanya boikot ini berat. Iya. Datang Jibril alaihissalam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan rayap untuk memakan lembaran perjanjian tadi dan tidak menyisahkan kecuali nama Allah saja. Keesokan harinya Rasulullah datang kepada Abu Talib. Wahai pamanku, lembaran perjanjian yang mereka tempelkan di Ka'bah telah dimakan rayap yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan Allah tidak ridha dengan perbuatan mereka. Dan orang-orang Quraisy, orang yang beriman kepada Allah, dan ketika mereka melihat seperti itu, kalau memang seperti itu keadaannya, mereka juga pasti tahu Allah tidak ridha. Akhirnya kata Abu Talib, baiklah kalau begitu, aku akan sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Abu Talib pun memanggil petinggi-petinggi Quraisy, lalu mengatakan,
Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kalian telah memboikot kami dan membuat perjanjian yang kalian tempelkan di Ka'bah. Kata ponakanku, jadi mereka ini terkurung, mereka nggak bisa ke Ka'bah. Jadi Rasulullah nggak bisa ke Ka'bah. Dan beliau mengetahui berita tentang lembaran tadi dimakan rayap itu dari Jibril, karena beliau tidak bisa ke Ka'bah dan tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah karena kuncinya dipegang oleh Utsman bin Maz'un ketika itu, salah satu dari Quraisy. Dan sampai sekarang yang memegang pintu Ka'bah keturunan dari Utsman bin Maz'un. Utsman bin Talha. Dia yang memegang kunci Ka'bah. Akhirnya datang Abu Talib di depan petinggi-petinggi Quraisy yang mengatakan, wahai petinggi-petinggi Quraisy, kata ponakanku Muhammad SAW bahwasanya lembaran perjanjian yang kalian tempelkan di Ka'bah, Allah tidak ridha terhadap hal tersebut dan Allah telah mengirimkan rayap untuk memakannya dan tidak menyisahkan kecuali nama Allah saja. Nah, kalau seandainya dimakan semuanya kan mereka mengatakan oh itu rayap. Tapi kalau yang disisakan hanya nama Allah, ini bukan semata-mata perbuatan rayap. Kemudian kata Abu Talib, kalau seandainya ponakanku berdusta, aku akan serahkan ia kepada kalian. Silakan bunuh. Tapi kalau ia benar, maka sungguh Allah tidak ridha dengan apa yang kalian lakukan berupa boikot ini. Maka kata petinggi-petinggi Quraisy, kalau memang seperti itu, baik. Kami semua siap melepaskan, membuka boikot ini kalau seandainya ia benar. Tapi kalau seandainya ia salah, engkau harus menyerahkan mereka kepada kami. Abu Talib pun sepakat dan petinggi-petinggi Quraisy. Mereka pun masuk ke dalam Ka'bah dan mereka melihat persis seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian yang zalim tersebut telah lembaran-lembarannya telah dimakan oleh rayap dan tidak tersisa kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Akhirnya ketika itu pun mereka membatalkan perjanjian dan mereka mengetahui Allah tidak ridha kepada mereka. Karena mereka juga mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah dengan ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jahil. Nasallahu alaihi. Ada orang-orang yang mencari ridha Allah dengan menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Ada kan? Itu tujuan mereka mencari ridha Allah. Ada orang-orang yang mencari ridha Allah dengan mengharamkan diri mereka untuk menikahi wanita. Itulah para pendeta. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha ridwanillah. Perhatikan kata Allah, dan kependetaan yang dibuat-buat oleh Nasara yang merupakan bid'ah di dalam agama mereka. Apa artinya bid'ah? Tidak pernah disyariatkan Nabi Isa, tapi dibuat-buat oleh pendeta. Mereka membuat kependetaan, laki-laki tidak boleh menikahi perempuan. Apa tujuannya? Kata Allah, illa ibtigha ridwanillah. Mereka tidaklah melakukan hal tersebut kecuali mencari ridha Allah. Maka dari sini kita harus paham bahwasanya kita melakukan amalan itu bukan hanya semata-mata perasaan, dibangun di atas perasaan kita ingin mencari ridha Allah. Tidak cukup. Tapi harus sesuai dengan petunjuk dan tuntunan para nabi dan rasul, dan khusus umat ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dibatalkanlah boikot ini, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kembali berbaur dengan orang-orang Quraisy hingga akhirnya masuk tahun ke-10. Pada saat itu Abu Talib meninggal. Tidak lama Khadijah istrinya pun meninggal. Dan inilah tahun yang paling berat bagi Rasulullah. Dan kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Jangan kemana-mana. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan yang juga mendukung untuk membela nasab Nabi Muhammad itu hanya Abu Lahab. Apakah Abu Jahal itu di luar dari Bani Hasyim? Iya. Yang kedua, kalau diperumpamakan boikot itu terjadi
terjadi sekarang, misalnya di Pondok Melati ini, kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Kan di Pondok Melati bisa kemana. Nah. Apa waktu itu memang dikepung seperti itu? Nah. Pertama berkaitan dengan nasab dari Abu Jahal. Abu Jahal ini Abu Jahal ibni Hisham, kunyanya Abul Hakam. Dia dari nasabnya sampai ke Abdullah ibni Umar ibni Makhzum, ke Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dia bagian dari keturunan dari di bawah Nadhr ibni Kinanah dan seterusnya. Hanya saja dia bukan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tapi dia masih bagian dari Quraisy. Itu yang pertama. Sehingga dia di luar dari Bani Hashim. Adapun yang kedua, seperti apa kondisi pada saat itu? Jadi begini, diboikot secara nasab setiap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di embargo dari sisi ekonomi. Artinya kalau orang-orang tahu ini nggak boleh dia Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dia nggak boleh untuk melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Mereka ini berkumpul di satu tempat yang namanya Syi'ib Abi Talib. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya di tahun ke-7 Abu Talib memanggil Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di satu tempat. Nah, disitulah mereka bersatu. Tujuannya apa? Untuk siap siaga setiap saat kalau ada orang yang datang ingin membunuh Rasulullah. Maka mereka berada di suatu tempat, di tempat itulah mereka diboikot. Apakah diboikotnya dengan cara dibuatkan tembok? Tidak. Hanya saja diboikot. Benar-benar mereka tidak bisa kemana-mana. Iya. Entah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Mekah bukan Pondok Melati, bukan Pura Melati. Nah, wallahu a'lam. Pura Melati mah melangkah satu langkah udah Jakarta Pak, bukan Bekasi lagi. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Jika ada benar yang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, dengan kita belajar sirah ini, kita lebih bisa mendalami, memahami tentang apa sih dakwah Rasulullah. Kok bisa Rasulullah itu memerangi orang-orang Quraisy? Padahal kan mereka berdoa kepada Allah. Bayangkan, nama dari ayah Nabi kita siapa? Abdullah, hamba Allah. Berarti emang mereka itu hamba Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi kok diperangi oleh Rasulullah? Kenapa Allah utus kepada mereka Rasul? Ini kan harusnya ada tanda tanya besar. Nah, itulah kita bisa mengetahui lebih detail. Allah berikan kita kesempatan dan waktu untuk mau duduk, taufiknya kita bisa belajar di tempat ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua istiqamah, walaupun mungkin 2 pekan sekali, pelan-pelan insyaallah kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya di dalam catatan kebaikan kita semua, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini karena kecintaan dan keridhaan kepadanya, Ia juga mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.